Dari video sebelumnya, kita telah ketahui bahwa fungsi ini bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu fungsi aljabar dan fungsi transendental. Dari fungsi transendental, kita juga mempunyai beberapa contoh fungsi-fungsi terkenalnya. Dan pada video kali ini, kita akan melihat salah satu contohnya, yaitu adalah fungsi trigonometrik. Jadi kita akan lihat apa itu fungsi trigonometrik dengan melihat segitiga siku-siku berikut. Jadi kita punya segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah T, dan sisi-sisinya diberi nama A, B, dan C. Di sini C ini sebagai sisi miring, A kita sebut sebagai sisi samping, ini di sampingnya sudut T ini, dan B ini kita sebut sebagai sisi depannya ya. Jadi ini sisi di depan sudut T. Maka dari itu, di sini kita punya definisi untuk fungsi sinus dan kosinus. Untuk fungsi sinus atau sin T di sini, ini artinya adalah perbandingan atau rasio antara panjang sisi depan dengan panjang sisi miringnya. Sedangkan kosinus atau cos T di sini, ini artinya adalah perbandingan atau rasio dari panjang sisi sampingnya dengan panjang sisi miringnya. Jadi A per C. Untuk tangen, ini fungsi tangen, tan T, ini diartikan sebagai rasio antara sin T dengan cos T. Dan kita juga punya beberapa fungsi trigonometri lainnya, yaitu kotangen, sekan, dan kosekan. Kotangen ini diartikan sebagai 1 per tangen. Sekan ini artinya 1 per kosinus. Dan kosekan ini artinya 1 per sinus. Selanjutnya kita akan bahas satuan yang kita gunakan. Di sini satuan sudutnya. Jadi dalam kalkulus, ini ukuran besar sudut biasanya kita akan gunakan ukuran panjang busur lingkaran satuannya, yang dikenal dengan radian. Maka dari itu, sebagai konversi kita, mungkin kita sudah terbiasa dengan ukuran sudut dalam derajat. Dalam radian, kita punya 180 derajat, ini artinya adalah pi radian. Selanjutnya kita akan lihat definisi dari fungsi sinus dan kosinus dari sudut pandang yang berbeda. Misalkan kita mempunyai lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang berjari-jari 1 dan pusatnya di 0,0 atau titik asal. Dan bayangkan kita mempunyai partikel yang bergerak di lintasan lingkaran tersebut berlawanan arah jarum jam. Misalkan kita mempunyai partikelnya ada di titik PT berikutnya. Jadi di sini dari titik tersebut kita bisa tarik garis ke titik asal dan kita akan punya sudut antara garis yang terbentuk dengan sumbu X positif. Sebutlah sudut tersebut adalah T. Dan di sini kosinus dari T ini bisa diartikan sebagai absis dari koordinat PT-nya. Dan sinus ini bisa diartikan sebagai ordinatnya dari koordinat PT tersebut. Selanjutnya kita akan lihat beberapa sifat yang dipenuhi oleh fungsi-fungsi trigonometri. Pertama-tama kita akan lihat dulu dari daerah hasilnya. Jadi untuk setiap T bilangan real, kita akan peroleh kosinus dan sinus nilainya tidak akan melewati batas min 1 dan 1. Ini kita bisa lihat dengan mudah melalui ilustrasi lingkaran satuan tadi. Bahwa karena lingkaran, koordinatnya berarti tidak mungkin lebih dari 1 maupun min 1 di absisnya maupun di ordinatnya ya. Lalu kita punya juga kesamaan Pitagoras, yaitu cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu pasti sama dengan 1 untuk setiap T. Dan kita punya sifat periodik, ya. Jadi cos dari T ditambah 2pi, ini satuan sudah dalam radian ya. Ini akan sama dengan cosinus T, dan sin T plus 2pi itu adalah sin T. Ini bisa dilihat juga dengan mudah dari ilustrasi definisi lingkaran satuan yang sebelumnya, bahwa satu putaran penuh itu mempunyai sudut 2pi radian.
Selanjutnya kita akan lihat beberapa sifat yang lainnya. Jadi kita akan punya ini, titik PT yang tadi, yaitu koordinatnya di cos T dan sin T. Kita lihat apabila kita jalankan partikelnya sekarang menjadi searah jarum jam, kita akan punya sudutnya menjadi minus T. Dan koordinatnya ini akan menjadi cos T dan minus sin T. Maka dari itu kita akan mempunyai kesamaan berikut. Kosinus dari min T ini akan sama dengan cos T, dan sinus dari min T ini akan sama dengan minus dari sin T. Di sini lebih jauh lagi kita bisa ketahui bahwa fungsi kosinus ini merupakan fungsi genap, dan fungsi sinus ini merupakan fungsi ganjil. Untuk sifat selanjutnya, misalkan kita mempunyai titik PT sebagai berikut. Bayangkan kita cerminkan atau refleksikan titik tersebut terhadap garis Y sama dengan X. Yang terjadi, kita akan punya titik P dari Pi per 2 kurang T. Ini menyatakan sudutnya ya, Pi per 2 kurang T. Dan kita bisa lihat di sini, PT ini mempunyai koordinat cos T, sin T tadi ya. Dan P Pi per 2, T ini mempunyai koordinat cos Pi per 2 minus T dan sin Pi per 2 minus T. Apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita akan menukar koordinatnya. Ya. Jadi sin T ini akan menjadi absis dari P Pi per 2 kurang T, dan cos T-nya akan menjadi ordinatnya. Maka dari itu kita akan mempunyai kesamaan sudut berkomplement sebagai berikut. Jadi kosinus dari Pi per 2 dikurangi T adalah sinus T, dan sinus dari Pi per 2 kurang T adalah kosinus T. Dan untuk sifat selanjutnya, kita punya setting yang sama, yaitu PT berikut. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, kita akan punya P dari Pi kurang T, yaitu minus cos T sin T. Maka dari itu kita punya hubungan sudut bersuplemen sebagai berikut. Kosinus dari Pi dikurangi T adalah minus kosinus T, dan sinus dari Pi kurang T ini adalah sin T. Dan ini merupakan sudut istimewa, jadi kita bisa menentukan nilai kosinus dan sinus di sudut-sudut tertentu. Selanjutnya kita akan lihat grafik fungsi sinus dan kosinus. Jadi di sini dari sudut-sudut istimewa yang sudah kita ketahui, kita juga bisa menentukan beberapa titik lainnya dan kita bisa gambarkan grafik fungsinya. Ini adalah grafik fungsi sinus dan ini adalah grafik fungsi kosinus. Dari identitas atau sifat yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita juga bisa mencocokkan bahwa grafik fungsi kosinus ini merupakan grafik fungsi sinus yang digeser Pi per 2 satuan ke kiri ya. Maka dari itu kita bisa tuliskan sinus dari X ditambah Pi per 2 itu merupakan kosinus X. Selanjutnya kita juga bisa melihat sifat-sifat dari fungsi trigonometri lainnya. Dari ini, identitas Pythagoras, yaitu cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1, kita bisa membagi kedua ruas dengan kosinus kuadrat T, dan kita ketahui bahwa pada ruas kiri, sinus kuadrat T dibagi kosinus kuadrat T itu tidak lain merupakan tangen kuadrat T, dan di ruas kanan itu merupakan sekan kuadrat T, sehingga kita punya identitas berikut. 1 ditambah tangen kuadrat T sama dengan sekan kuadrat T. Dan dari identitas Pythagoras di awal, kita bisa bagi kedua ruas dengan sinus kuadrat T. Jadi kita bisa mempunyai kotangen kuadrat T ditambah 1 itu adalah kosekan kuadrat T. Dan kita bisa mempunyai beberapa sifat-sifat lainnya. Ada identitas penjumlahan sudut untuk tangen, ini identitas sudut ganda,
dan masih banyak lagi. Dan untuk terakhir kita akan melihat beberapa identitas yang dipenuhi pada segitiga sembarang. Misalkan kita mempunyai segitiga ABC, berikut ini segitiga sembarang dengan panjang-panjang sisi yang bersesuaiannya adalah A kecil, B kecil, dan C kecil. Maka dari itu kita akan mempunyai apa yang dinamakan dengan aturan sinus, yaitu perbandingan dari panjang sisi segitiganya dibagi dengan sinus sudut yang bersesuaiannya, itu akan selalu sama. Dan dia akan sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran yang bisa dibentuk di luar segitiganya. Dan kita juga mempunyai apa yang dinamakan dengan aturan kosinus. Jadi kita bisa lihat misalkan untuk panjang sisi A kuadrat ini akan sama dengan jumlah dari kuadrat panjang sisi lainnya, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat, dikurangi 2 dikali perkalian panjang sisi lainnya, 2 kali B kali C, dikali kosinus dari sudut yang bersesuaian ya, sisi yang bersesuaian itu kosinus A. Dan ini berlaku untuk B dan C juga. Apa yang kita bisa lihat, aturan kosinus ini merupakan bentuk umum dari teorema Pitagoras. Bayangkan jika kita mempunyai kosinus A-nya ini sama dengan 0, maka A-nya 90 derajat dalam kasus ini. Sehingga kita punya segitiganya menjadi segitiga siku-siku. Maka dari itu yang akan terpenuhi adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Seperti apa yang sudah kita ketahui pada dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Dan terakhir kita juga bisa menghitung luas segitiga sembarang dengan menggunakan sinus. Jadi ini bentuk umumnya lagi dari luas segitiga siku-siku yang sudah kita ketahui, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Namun di sini kita akan tambahkan dengan sinus dari sudut antara 2 sisi yang di sini sudutnya diapit oleh 2 sisi ya. Jadi ini setengah kali B kali C. Ini 2 sisi ini mengapit sudut A besar, maka dari itu kita akan kalikan dengan sin A. Dan begitu juga untuk beberapa kombinasi yang lainnya.